Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sahabat KGC, sahabat Yakesma dimanapun Anda berada, para panitia yang berada di studio yang kami hormati, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu agenda yang sangat mulia, lezatnya berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut kaifa yataladzadu bil Qur'an, bagaimana kita merasakan lezatnya berinteraksi dengan Al-Qur'an. Subhanallah. Pemirsa yang budiman, ada dua kata yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah berinteraksi. Berinteraksi artinya bermuamalah, bergaul dengan cara membaca, mempelajari, mengajarkan, menghafalkan, mengamalkan, mendakwakan. Itu adalah merupakan makna dari interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Jadi interaksi itu tidak cukup dengan cuma kita membaca, tapi bagaimana kita bisa melakukan al-mutatallibat, tuntutan Al-Quran kepada kita. Ketika kita menyatakan iman kepada Al-Quran, maka ada mutatallibatnya, ada tuntutan dari iman kita kepada Al-Quran. Tadi yang pertama kita sebut adalah belajar, mengajar, membaca, bertilawah, mentadabburi, mengamalkan, mendakwakan, dan pada akhirnya kita menghafalkan, dan kemudian yang puncaknya adalah membumikan Al-Quran. Itu artinya berinteraksi. Sedangkan dua kata yang kedua yang perlu kita cermati adalah lezatnya berinteraksi dengan Al-Quran. Saudara, sahabat dimanapun Anda berada, apa yang kita pahami dengan makna lezatnya? Ketika kita menyantap makanan, pindang misalnya, karena kita orang Sumatera Selatan ini identik dengan makanan pindang, maka bagaimana kita merasakan lezatnya, nikmatnya pindang itu? Tentu tidak akan merasakan lezatnya makanan dari pindang itu kecuali bagi orang yang merasakannya. La ya'rifu ladzataha illa man dzaqaha. Tidak akan pernah mengetahui makna lezatnya dari pindang itu kecuali dia merasakan, dan tidak ada orang yang dapat merasakannya itu kecuali orang yang benar-benar paham tentang pindang tersebut. Pemirsa yang budiman, kalau tadi kita ilustrasikan demikian, maka begitu juga dengan Al-Quranul Karim. Ulama mengatakan inna lil Qur'ani ladzatun la ta'diluha ladzatun illa biha. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada satu kenikmatan yang tidak ada menyamai kenikmatan daripada berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Pemirsa yang budiman, sahabat Yakesma, KGC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, seorang sahabat terkenal bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam ungkapan beliau yang sangat masyhur, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina." Kalau seandainya hati kita ini bersih, hati kita terhindar dari berbagai macam penyakit, ma syabi'na, maka kita tidak akan pernah merasakan kenyang dari berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Kalau tadi disampaikan oleh moderator, bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan Al-Quran berjam-jam, semalam suntuk, bahkan mungkin seharian mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Ini tadi jawabannya apa yang disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Saya ulangi ungkapan beliau, lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina. Kalau seandainya hati kita suci, maka kita tidak akan pernah puas, kita tidak akan pernah kenyang untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Subhanallah. Lantas timbul pertanyaan bagi kita semua, kenapa Al-Quranul Karim yang kita berinteraksi dengannya setiap saat, setiap hari, memberikan kenikmatan, memberikan kelezatan pada diri kita? Minimal ada 3 jawaban yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Hadirin pemirsa yang budiman, sahabat Yakesma, KGC, dimanapun Anda berada. Yang pertama, karena Al-Quran merupakan ahsanul hadis. Sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik yang dikeluarkan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari, itu adalah Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah Az-Zumar ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sebaik-baik perkataan, yakni Al-Quranul Karim. Jawaban yang kedua, karena Al-Quran merupakan ahsanal qasas, merupakan kitab yang menceritakan kepada kita kisah-kisah. Meskipun tidak semua Al-Quran itu adalah kisah, hanya 1/4 dari isi Al-Quran itu adalah kisah. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita ahsanal qasas, seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Lihat bagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Allah menceritakan kepada kita sebaik-baik kisah. Berkenaan dengan 2 alasan ahsanal hadithu, ahsanal qasas. Satu ketika para sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kepada Rasulullah, mereka merasakan malal, pernah merasakan kebosanan dengan keadaan yang ada, dengan apa yang mereka baca. Maka mereka mengatakan, faqalu ya Rasulullah hadithna. Rasul, ceritakan kepada kami tentang sesuatu, kami sudah merasa bosan dengan apa yang ada. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dalam Al-Quran ayat 23 dari surah Zumar, Allahu nazzal ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan maktani ta'asyairu min qulubul ladzi taqsyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Masya Allah, Allah turunkan sebagai penghibur bagi mereka, hilang kebosanan bagi mereka. Kemudian terjadi lagi mereka merasakan kebosanan untuk lain kali keduanya, atau mereka datang dengan mengatakan, wahai Rasul, kami merasa bosan lagi wahai Rasul. Maka mereka mengatakan, hadithnya bi ahsanil hadith. Turunkan, ceritakan kepada kami yang lebih baik daripada hadis dunal Quran. Maksudnya adalah qasas, cerita-cerita. Maka Allah turunkan ayat 1-3 dari surat Yusuf yang tadi kita bacakan. Subhanallah. Bagaimana mereka menginginkan, ketika mereka menginginkan ahsanal hadith, Allah turunkan ayat surah Az-Zumar ayat 23. Mereka menginginkan agar mereka merasa terhibur lagi, maka Allah turunkan kepada mereka surat Yusuf ayat 1-3. Subhanallah. Alasan yang ketiga,
Kenapa Al-Quran memberikan kelezatan dalam kehidupan bagi orang yang berinteraksi dengannya? Karena Al-Quran adalah rabi'al qulub. Al-Quran adalah penyiram hati kita. Al-Quran adalah penyejuk hati kita. Al-Quran adalah pelipur lara dalam kehidupan kita. Sebagaimana dalam doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Ini doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an yang agung ini sebagai penyejuk hati, sebagai pelipur lara, sebagai hal yang membuat tadi sedih menjadi bahagia. Jadi kalau kita sedih, jangan kita ambil internet. Kita lagi sedih, jangan kemudian kita pergi keluar. Ambillah Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jawaban dari kesedihan kita. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina. Subhanallah. Makanya seorang tabi'in terkenal, Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, mengatakan dalam satu ungkapan beliau yang sangat masyhur, tafqadu al-halawata fi thalathati asya. Carilah oleh kalian, kata beliau, kemanisan iman, kelembutan hati, kesejukan jiwa di 3 perkara. Apa yang pertama? Fis salah. Di dalam salat kita akan merasakan manisnya iman, lezatnya beribadah, lezatnya salat, nikmatnya salat. Jika kita benar-benar menghadirkan hati kita. Yang kedua adalah fi dzikr, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kata beliau, fi tilawatil Quran. Kalian akan merasakan nikmatnya, kalian akan merasakan manisnya iman, lezatnya kita berinteraksi dalam kehidupan kita di dalam 3 perkara: ketika salat, ketika berzikir, dan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Apa kata beliau? Fa in wajadtumuha, kalau kalian mendapatkannya, berarti kalian mendapatkan manisnya iman. Wa illa fal babu mughlaq, kalau tidak berarti hati kalian sudah tertutup. Nauzubillah. Maka hadirin kan Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin kita belum pernah merasakan manisnya iman. Mungkin kita belum pernah merasakan bagaimana nikmatnya kita bertilawah. Kalau tadi disampaikan, kenapa kita baru 1 menit, 2 menit, atau mungkin 10 menit ketika kita bertilawah membaca Al-Quran, kita merasakan kebosanan seperti tadi yang diceritakan oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena penyebabnya satu, hati kita kotor. Maka pertanyaannya, di mana tempat kita mendapatkan kenikmatan itu? Aina mahallul ladzah? Di mana kita mendapatkan ketenangan? Di mana kita mendapatkan kelezatan ketika berinteraksi dengan Al-Quranul Karim? Kelezatan itu akan kita dapatkan dalam hati kita. Lihat apa yang dikatakan oleh sahabat Utsman bin Affan tadi, lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina. Kalau hati kita bersih, hati kita terhindar dari berbagai macam penyakit, kita tidak akan pernah bosan, kita tidak akan pernah kenyang, kita tidak akan pernah puas dari berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Subhanallah. Seorang ahli tafsir bernama Ibnu Jurayj mengatakan dalam satu ungkapannya, wa kaifa ahadun yafhamul Qur'an wa huwa la ya'rifu ma'anihi.
Bagaimana seseorang akan dapat memahami Al-Quran, merasakan nikmatnya iman, merasakan nikmatnya berinteraksi dengan Al-Quran, sedangkan dia tidak memahami maknanya. Subhanallah. Bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, mari kita lihat apa yang diungkapkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam satu ungkapan beliau yang sangat masyhur. Salah satu yang membuat mereka menjadikan orang yang bisa menikmati, merasakan lezatnya bersama Al-Quranul Karim adalah mereka berusaha memahami makna dari apa yang mereka baca. Nanti insya Allah kita akan masuk di poin terakhir tentang hal itu. Kalau tadi kita mengatakan bahwa di mana tempatnya kita akan merasakan lezatnya, itu ada di dalam hati. Nah, sekarang pertanyaan kita, hati yang bagaimana? Hati yang bisa merasakan lezatnya berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Yashtaritu fihi al-qulub an yaqbala 'ala al-Qur'ani fahman wa tadabburan wa iqbalan. Orang yang akan merasakan lezatnya berinteraksi dengan Al-Quran, hatinya menerima, hatinya berusaha untuk memahami apa yang akan ia baca, hatinya memang diperuntukkan dan terbayang, terkhusus kepada Al-Quranul Karim. Saudara, sekarang misalnya di hadapan kita ada sesuatu itu harus kita nikmati. Taruhlah misalnya makanan, harus kita nikmati makanan itu, tapi hati kita tidak bersama makanan. Apakah kita akan merasakan nikmatnya makanan itu? Apakah kita akan merasakan lezatnya makanan itu? Tidak. Jasad kita di sini, sedangkan hati kita di sana. Nah, begitulah mereka yang dapat menikmati lezatnya berinteraksi dengan Al-Quran, li'anna qulubahum qabalu 'alal Qur'ani iqbalan wa tafahuman wa tadabburan. Karena apa? Karena memang hati mereka adalah hati yang memang siap, hati yang menerima segala sesuatunya, dan bahkan hati yang memang terbuka untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quranul Karim ada dua ayat yang dengan sangat tegas dan lugas menyatakan kepada kita, bagi orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran, itu erat kaitannya dengan hati. Apa kata Allah? Pertama dalam surah An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dalam surah Muhammad apa kata Allah? Ini sangat tegas lagi, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran atau hati mereka sudah tertutup? Berarti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dapatkan manisnya beribadah, dapatkan manisnya dalam berinteraksi dalam kehidupan, terutama berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, muamalah ma'allah dalam tiga perkara. Kalau kalian tidak mendapatkannya, kata beliau, apa tadi kata beliau? Fa innal baba mughlaq, sesungguhnya pintu, maksudnya pintu hati ini sudah tertutup. Nauzubillah. Pemirsa yang beriman, timbul pertanyaan bagi kita semua. Sudahkah kita merasakan ketika kita membaca Al-Quran hati kita gemetar? Sudahkah ketika kita membaca Al-Quran bulu roma, bulu kuduk kita berdiri? Sudahkah kita ketika kita membaca Al-Quran menetes air mata? Sudahkah ketika kita membaca Al-Quranul Karim kita merasakan apa yang kita baca itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita?
Sudahkah kita ketika kita membaca Al-Quran, ketika sedang membaca itu tiba-tiba kita kharru sujada, kemudian kita sujud. Kenapa? Dengan keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Hadid, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Coba kita renungkan hadirin pemirsa, sahabat Yakesma, sahabat KGC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata dalam ayat ini, alam ya'ni lilladzi, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, bukankah sudah datang saatnya bagi kalian agar hati kita ini lembut ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ma nazala minal haq, dan dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ayat berikutnya, wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatalat alaihimul amad. Tidak seperti orang-orang terdahulu, karena sudah lama mereka enggak mengaji, enggak membaca kitab-kitab, ya, enggak kembali melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, faqasat qulubuhum, hatinya keras. Wa katsirum minhum fasiqun. Artinya itu semuanya baliknya kemana? Kemuaranya apa? Hati. Dalam hadis dikatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasada kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Hati, muaranya semuanya adalah hati. Bahkan dalam ayat-ayat Allah mengatakan, innamal mu'minun, surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi orang yang beriman itu ketika dibacakan, ketika disebutkan ayat Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana atau apa yang akan kita lakukan agar kita bisa merasakan nikmatnya, lezatnya berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim? Paling tidak ada 8 poin. Yang pertama adalah bagaimana kita dapat merasakan lezatnya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. At-tardid indal qiraah, mengulang-ulang bacaan atau ayat yang kita baca. Subhanallah, Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan kanu, artinya kana salafus salih, tapi beliau mengatakan kanu batu bi ayatin atau bi ayatain fi lailatin wahidah yatadabbaru ma'aniha. Jadi orang-orang salaf terdahulu, generasi-generasi terbaik terdahulu, para sahabat, para tabi'in, mereka bermalamnya hanya 1 atau 2 ayat saja. Mereka ulang-ulangi. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengulang-ulang ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, dalam 3 ayat atau 4 ayat terakhir dalam surah Al-Maidah. Beliau membaca ayat itu pada salat malam, diulang-ulangi oleh beliau sampai beliau tersungkur. Ya Allah, kalau engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, wahai Allah. Tapi jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha
bijaksana dan maha perkasa. Subhanallah. Umar bin Khattab misalnya, beliau hanya membaca satu ayat dalam surah As-Saffat. Dia ulang-ulang oleh beliau ayat itu sampai beliau menangis. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu malam itu hanya mengulangi satu ayat dan beliau tidak berani meneruskan ayat-ayat itu, seperti terdapat dalam surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dua ayat ini dalam surah Ali Imran diulang-ulang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai beliau tersungkur. Sampai kemudian Aisyah bertanya kepada beliau, wahai Rasul, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa? Ada apa dengan engkau? Wahai Aisyah, kedua ayat inilah yang membuat aku menangis, dan ayat inilah yang membuat aku tersungkur. Subhanallah. Jadi mungkin ketika kita sholat malam, ketika kita baca Quran, enggak perlu kita banyak-banyak, tapi kita cukup baca dua ayat, satu ayat, atau beberapa ayat yang tertarik oleh kita sehingga menghadirkan kekhusyuan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-istish'aru indal qiraah. Apa? Kita merasakan sesuatu yang beda dalam jiwa kita. Ada rasa gemetar dalam jiwa ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Seperti misalnya Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau itu ketika mendengar kata azan misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung beliau bergetar, lari beliau menuju masjid. Kemudian ditanya, wahai Ali, kenapa engkau lakukan ini? Wahai sahabatku, kalau aku mendengar ayat Allah atau nama Allah dibacakan, aku tidak segera menemui atau memenuhi panggilan itu. Yang aku khawatirkan, aku belum melakukan apa yang diperintahkan, yang dibacakan, kemudian aku meninggal, maka sungguh aku termasuk orang yang merugi. Subhanallah. Sekelas Imam Ali radhiyallahu anhu. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah at-tasyawwuk, merasakan kerinduan ketika membaca. Hadirin, saya dulu pernah menyampaikan bahwa dalam salah satu tausiah saya, dan bisa didapatkan dalam channel YouTube saya, Al-Quran adalah merupakan surat cinta dari Allah. Mungkin kita tidak bisa menikmati bacaan Al-Quran kita, atau belum hadir lezat ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, karena kita belum merasakan rasa cinta ketika kita membaca Al-Quran. Coba saudaraku, mungkin dulu kita pernah merasakan berpacaran. Apa yang kita rasakan ketika kita dapat surat atau WA kalau zaman sekarang ini, baru kita terlihat dringnya saja berbunyi itu WA kita, nama dia, dengan mengucapkan sayang. Apa yang terjadi dalam diri kita? Wah, ada perubahan dalam diri kita, gemetar. Ini ada apa dia mengungkapkan seperti ini? Suratnya panjang, melalui kita baca. Dari awal sampai akhir kita baca. Bahkan mungkin kita hafal tata letak dari apa yang kita baca itu. Ya kan? Sampai kita ulang-ulang. Hadirin, WA atau surat dari pacar kita itu nggak pernah kita hapus, nggak pernah kita buang, bahkan mungkin kita simpan. Suatu saat ketika kita rindu, kita baca dan kita ulang lagi sampai kata-katanya itu kita teringat. Benar nggak? Subhanallah. Begitulah dengan Al-Quranul Karim. Seharusnya ketika kita membaca Al-Quran, mulai dari kita membuka lembaran Al-Quran, lembaran pertama kita buka,
tertulis Al-Quranul Karim. Baru teriak oleh kita, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyatakan Alif Lam Mim? Rasa ingin tahu kita dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kata-kata Alif Lam Mim, penasaran kita. Terus kita akan tahu, dan bahkan kita ingin mencari tahu apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an tersebut. Maka poin yang ketiga ini adalah penting apa? Merasakan cinta dari apa yang kita baca. Pemirsa yang seumur saya atau lebih mungkin pernah merasakan cinta. Bagaimana ketika ia membuka lembaran surat yang dikirimkan oleh si doinya? Mari kita rasakan itu. Apa bedanya ketika kita membuka lembaran Al-Quran dengan membuka lembaran surat yang dikirimkan oleh kekasih kita? Apa yang terjadi? Subhanallah. Kata-katanya mampu membuat kita berubah. Ya kan? Kata-katanya mampu membuat kita, orang yang tadi mungkin kurang bersemangat, menjadi semangat. Fal Qur'anu kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sampaikan di awal tadi, ahsanal hadis, merupakan perkataan yang paling baik, yang setiap huruf ketika kita membacanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kita tidak pernah merasakan cinta, tidak pernah merasakan kangen dengan Al-Quranul Karim. Mohon maaf pemirsa yang budiman, terkadang Al-Quran hanya terpajang di rumah kita, tersimpan di lemari kita, bahkan mungkin dia sudah berdebu dan lapuk, tidak pernah kita pegang. Kenapa? Karena kita tidak sayang, karena kita tidak cinta, dan tidak pernah merasakan cinta dengan Al-Quranul Karim. Padahal tadi apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubuna," kalau hati kita bersih, apa? Maka kita tidak akan pernah puas, kita tidak akan pernah kenyang, kita tidak akan pernah merasakan cukup dari berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, yang keempat, bagaimana kita bisa merasakan lezatnya berinteraksi dengan Al-Quranul Karim? Al-istima' ila qira'atin jayyidatin, mendengar bacaan-bacaan yang bagus. Berusaha mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang-orang yang bacaannya bagus daripada kita. Apalagi mungkin orang yang bagus bacaannya juga bagus suaranya, sehingga kita baru dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqi'ah. Mungkin langsung berdiri bulu roma kita. Hadirin yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Al-Quran diturunkan kepada beliau, pernah satu ketika beliau meminta seorang sahabat, siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, untuk membacakan kepada beliau Al-Quranul Karim. Mulailah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan kepada beliau Al-Quran, sampailah kemudian pada surah An-Nisa. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ketika sampai pada ayat itu dalam surah An-Nisa, kalau tidak salah ayat 54, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud, kif. Padahal tadi kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasul, kenapa harus aku membacakan kepada engkau, sedangkan kepada engkau lah Al-Quran itu diturunkan? Apa kata Rasulullah? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya sangat suka mendengarnya dari orang lain.
Nabi minta dibacakan kepada orang lain, beliau senang mendengarnya dari orang lain. Nah, tadi sampai kepada surah An-Nisa, beliau gak tahan. Qif wahai Abdullah, berhentilah wahai Abdullah. Subhanallah. Maka mendengarkan bacaan yang bagus, yang baik, itu adalah merupakan salah satu cara bagi kita untuk mendapatkan lezat dan nikmatnya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Yang berikutnya adalah at-takhayyal bil ahdath wal ghazawat wal qasas. Ketika kita membaca Al-Quran, mari kita membayangkan apa yang kita baca, terutama kejadian-kejadian, peperangan-peperangan, kisah-kisah yang diceritakan, yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bayangkan. Misalnya ketika kita membaca surah At-Taubah, di sana ada cerita peperangan, cerita hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya Abu Bakar di Gua Hira. Kita bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Hanya dua orang di dalam Al-Qur'anul Karim. Hanya ada dua orang yang ketika itu berada dalam gua, Rasul bersama sahabatnya Abu Bakar. Diceritakan oleh Allah. Mari kita membayangkan apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sedang kita bacakan. Atau misalnya ketika kita membaca surah Ali Imran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perang Badar. Laqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Bayangkan oleh kita bagaimana terjadinya perang Badar ketika itu. Atau ketika kita membaca surat Yusuf, maka terbayanglah oleh kita seorang pribadi Yusuf alaihissalam. Pemirsa yang budiman, dalam surat Yusuf itu tidak pernah Allah ceritakan Nabi Yusuf sebagai seorang nabi, tapi hanya diceritakan beliau adalah seorang manusia biasa. Nanti pada surah Al-Ghafir atau Mu'min baru disebutkan Nabi Yusuf adalah sebagai seorang nabi. Bagaimana ujian diterima oleh Yusuf alaihissalam. Maka kisah-kisah itu akan menghadirkan dalam jiwa kita, bahkan akan mungkin terbayang oleh kita, subhanallah, orang seperti Nabi Yusuf mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dari dibuang ke sungai, masuk penjara, keluar penjara, harus difitnah lagi dan lain sebagainya. Tapi endingnya apa? Beliau kemudian menjadi raja Mesir. Kalau kita membaca surah Al-Anbiya misalnya, kita akan mendapatkan kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Subhanallah, seorang nabi yang mendapatkan ujian dan cobaan yang tidak ada lebih berat dari orang sebelum dan sesudahnya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Mari kita membayangkan kisah seperti itu dalam kehidupan kita. Hadirin pemirsa, sahabat ya Kesma KGC milikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah al-qira'atu ma'al fahm wa tadabbur. Ini yang tadi kita sampaikan, bahwasanya salah satu cara bagaimana kita mendapatkan lezatnya di dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah melalui tadabbur. Bahkan dalam ayat 121 dalam surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi. Ahli tafsir mengatakan alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ay yatadabbaru ma'anihi. Yatlunahu haqqa tilawatihi artinya mentadabburinya. Maka dengan tadabbur itulah nantinya akan merasakan lezatnya ketika kita membaca Al-Quran. Uthman bin Affan sehari bisa khatam. Imam Syafi'i sehari bisa 2 kali khatam. Kita satu Quran berapa bulan baru khatam?
Kadang Ramadan pun kita tidak khatam. Na'udzubillah. Yang terakhir adalah qiraatuhu bil ghaibi, membacanya dengan hafal. Maka ketika kita membaca Al-Quran dengan hafal, apalagi mungkin di dalam salat, Masya Allah, kita akan merasakan nikmatnya, lezatnya berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Apalagi mungkin ketika kita membaca itu, kita ulang-ulangi ayat-ayatnya, kita berusaha memahaminya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekhusyuan dalam jiwa kita. Yang terakhir, yang kedelapan, bagaimana cara kita mendapatkan lezatnya berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Apa yang kita baca, apa yang kita tadabburi dari ayat-ayat yang kita baca, terutama tentang surga dan neraka. Natakhayyal bini'amil jannah wa adzabil akhirah. Ini yang kedelapan. Kita membayangkan bagaimana nikmatnya surga yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penghuninya, dan siksaan neraka yang akan diberikan kepada calon penghuninya.